Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmat Adin Dahlan dari Prodi Teknik Pertambangan kelas C3 kelompok 4A. Di sini saya akan menjelaskan percobaan viskositas fluida. Yang pertama yaitu tujuan percobaannya. Kami dapat memahami konsep fisika atau mekanika mengenai kekentalan atau viskositas. Yang kedua, kami dapat mengetahui bahwa gesekan yang dialami suatu benda yang bergerak dalam fluida adalah disebabkan oleh kekentalan fluida tersebut. Tujuan instruksi umumnya, kami dapat memahami cara menggunakan prinsip keseimbangan gaya Stokes, gaya apung, gaya berat pada suatu benda dalam fluida. Dan yang kedua, mengamati pengaruh gesekan yang dialami oleh suatu benda yang bergerak dalam fluida yang disebabkan oleh fluida tersebut. Yang ketiga, menerapkan faktor koreksi pada laju bola yang jatuh. Keempat, menentukan viskositas fluida. Konsep dasar, viskositas merupakan ukuran kekentalan yang menyatakan besar kecilnya suatu gesekan dalam fluida, dan juga semakin sulit suatu benda bergerak dalam fluida itu. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair, sedangkan dalam gas, viskositas timbul akibat tumbukan antara molekul gas. Ada dua macam viskositas, yaitu viskositas dinamis dan viskositas kinematik. Nah, yang selanjutnya itu viskometer. Viskometer merupakan peralatan yang digunakan untuk mengukur viskositas suatu fluida. Model viskometer yang umum digunakan berupa viskometer bola jatuh, tabung, dan sistem rotasi. Definisi yang lebih tepat untuk membedakan zat padat dengan fluida adalah dari karakteristik deformasi bahan-bahan masing-masing. Zat padat dianggap sebagai bahan yang menunjukkan reaksi deformasi terbatas ketika menerima atau mengalami suatu gaya geser atau shear. Selanjutnya itu tegangan geser. Hubungan antara tegangan geser dan viskositas dan perubahan kecepatan dapat dipahami pada kasus aliran antara dua plat dasar. Misalkan jarak antara plat adalah Y, dan di antara plat tersebut terdapat fluida dengan isi homogeni. Asumsi bahwa plat sangat luas. Macam-macam aliran fluida yaitu aliran steady, unsteady, laminer, dan turbulen. Yang pertama yaitu steady. Suatu fluida disebut steady jika aliran yang mana kondisi alirannya yaitu kecepatan, tekanan, densitas, dan sebagainya tidak berubah dengan waktu. Contohnya, pada saat kita membuka keran dengan bukaan keran tetap, maka alirannya adalah steady flow. Secara matematis dapat dituliskan. Aliran unsteady, suatu aliran yang dalam kondisinya berubah baik kecepatan maupun penampung berubah. Sebagai contoh, pada saat kita memutar keran, maka air yang mengalir adalah unsteady flow, yaitu aliran aminer. Selanjutnya, aliran laminer. Aliran laminer adalah aliran fluida yang bergerak dengan kondisi lapisan-lapisan atau biasa juga disebut dengan lamina-lamina, membentuk garis alir yang tidak berpotongan satu sama lain. Hal tersebut ditunjukkan oleh percobaan 1 sama Osborne-Reynolds. Selanjutnya, aliran turbulen. Aliran turbulen adalah aliran fluida yang partikel-partikelnya bergerak secara acak dan tidak stabil dengan kecepatan berfluktuasi yang saling interaksi. Akibat dari hal tersebut, garis alir antara partikel fluidanya saling berpotongan. Aliran turbulen mempunyai bilangan Reynolds yang lebih besar dari 3000. Faktor yang mempengaruhi aliran laminer dan turbulen adalah bilangan Reynolds adalah rasio antara gaya inersia terhadap gaya viskos yang mengkuantifikasikan hubungan kedua gaya tersebut. Ada dua macam viskositas fluida, yaitu viskositas dinamis atau biasa juga disebut viskositas absolut, sebuah ukuran resistensi internal. Viskositas dinamis ini merupakan gaya tangensial persatuan luas yang dibutuhkan agar dapat memindahkan suatu bidang horizontal ke bidang lainnya dalam unit velocitas atau velocity ketika mempertahankan jarak dalam sebuah cairan, rumus velocity. Viskositas kinematis. Viskositas kinematis adalah suatu rasio antara viskositas absolut untuk kepadatan densitas dengan jumlah di mana tidak ada kekuatan yang terlibat. Viskositas kinematik dihitung dengan membagi viskositas absolut cairan dengan densitas massa cairan. Selanjutnya yaitu hukum Stokes. Hukum Stokes berbunyi, apabila sebuah bola bergerak dalam fluida yang diam, maka bola akan bekerja suatu gaya gesek dan bentuk gaya gesekan dan juga arahnya berlawanan dengan arah gerak bola itu sendiri. Gaya gesek yaitu antara permukaan benda padat yang bergerak dengan fluida akan setara dengan suatu kecepatan relatif benda ini kepada fluida.
Selanjutnya itu persamaan Poiseuille. Bila fluida mengalir melalui pipa, maka akan terjadi gesekan antara fluida dengan dinding pipa. Hal ini mengakibatkan kecepatan aliran semakin pusat pipa semakin besar. Kelajuan akibat tergantung dari sifat fluida, dimensi pipa, dan perbedaan tekanan di kedua ujung pipa. Jean Poiseuille berhasil menjabarkan persamaan untuk kelajuan aliran yang dikenal dengan hukum Poiseuille. Selanjutnya, hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup, baik secara keseluruhan atau sebagian dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima perlakuan gaya ke atas atau gaya apung. Alat dan bahan yang digunakan dalam viskositas fluida: yang pertama, jangka sorong; yang kedua, mikrometer sekrup; yang ketiga, meteran; keempat, bola, termometer, gelas ukur, neraca analitis, dan terakhir, tabung gelas besar. Cara kerjanya yaitu pertama-tama kami menimbang dan mengukur diameter tiap-tiap bola. Dilakukan beberapa kali sesuai petunjuk asisten. Kemudian kami mengukur diameter dalam tabung gelas. Kemudian kami menentukan suatu jarak L pada tabung dan mencatat suhu fluida sebelum dan fluida percobaan. Setelah itu kami menimbang fluida dengan volume tertentu menggunakan neraca analitik digital. Kemudian kami menjatuhkan bola tepat di atas permukaan fluida. Setelah itu kami mengamati waktu yang dibutuhkan untuk sampai batas jarak yang ditentukan. Dilakukan beberapa kali sesuai petunjuk asisten. Prosedur di atas kami lakukan beberapa kali untuk bola yang lain juga. Hasil pengolahan datanya dari hasil percobaan praktikum menentukan kekentalan atau viskositas fluida yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa pengaruh antara diameter terhadap kecepatan bola saat dijatuhkan ialah semakin besar diameter bola, maka semakin cepat bola juga jatuh. Namun hal tersebut sangat bergantung pada massa bola itu sendiri, di mana pada bola 1 diperoleh rata-rata waktu 0,15 second, 0,31 second, dan 0,82 second, dan pada bola 2 diperoleh rata-rata waktu 0,10 second, 0,25 second, dan 0,41 second. Kemudian pada mencari rata-rata bola, di mana pada bola 1 rata-rata jari-jarinya yaitu 0,0082 meter, dan pada bola 2 rata-rata jarinya yaitu 0,0126 meter. Selanjutnya pengolahan data mencari nilai massa jenis diperoleh pada bola 1 yaitu 7,62,904 kg per meter kubik, dan pada bola 2 yaitu 9,9230 kg per meter kubik. Lalu pada pengolahan dan penghitung massa jenis fluida diperoleh 851,2 kg per meter kubik, dan pada data menentukan nilai viskositas diperoleh pada bola 1 yaitu 2,3033, min 2,4336, dan min 4,3072. Pada bola 2 diperoleh min 0,0299, min 0,03849, dan min 0,047175. Nah, kesimpulannya, semakin besar diameter bola yang berada dalam fluida, semakin besar pula kecepatan benda tersebut jatuh, dan viskositas sangat mempengaruhi kecepatan benda untuk melewati suatu fluida. Nah, semakin kental fluida tersebut, semakin lama waktu yang dibutuhkan benda untuk melewatinya. Ayat yang berhubungan dengan percobaan kali ini yaitu surat Al-Jasiyah ayat 5 yang artinya, dan pada pergantian malam dan siang dan hujan diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya, dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Ayat di atas sangat berkaitan erat dengan teknologi keudaraan. Sebagai perkisaran angin, kita dituntun untuk mempelajari sifat fluida yang bergerak dan mengalir. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.